Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Prodi Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah TEFL atau Teaching English as Foreign Language. Untuk materi yang pertama yaitu Teaching English as Foreign Language atau pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing umumnya mengacu pada pengajaran bahasa Inggris di mana siswa atau guru bukan penutur asli bahasa Inggris. Inggris juga disebut sebagai lingua franca. Adapun perbedaan antara first language, second language, and foreign language atau bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama adalah orang yang menggunakan bahasa Inggris sejak lahir. Kemudian bahasa Inggris yang sebagai bahasa kedua adalah orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka, atau negaranya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Kemudian ada bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti negara kita, yaitu Indonesia. Kedua adalah manajemen kelas di dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang definisi manajemen kelas. Manajemen kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengatur dan mengontrol kelas. Penting membangun di dalam kelas. Dengan menjalin hubungan ini, siswa lebih mungkin merasa bahwa mereka dapat mempercayai guru. Kepercayaan ini akan menciptakan rasa hormat di dalam kelas. Rasa hormat antar siswa dan guru merupakan elemen penting di dalam kelas bagi siswa untuk menghormati guru dan atau hukum dan peraturan sekolah. Aspek lain dari manajemen kelas adalah menjaga siswa tetap terlibat dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelas. Untuk jenis yang kedua adalah guru yang mengajar dengan gaya yang berwibawa. Meskipun namanya terdengar mirip, guru yang berwibawa dan guru otoriter sangat berbeda. Seperti guru otoriter, pendidik dengan gaya manajemen kelas yang otoritatif memang memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas ruang kelas mereka. Namun, tidak seperti guru otoriter, mereka juga memiliki tingkat keterlibatan siswa yang tinggi. Yang berwibawa, tegas namun adil. Mereka membuat aturan dan secara konsisten menegakkannya, tetapi mereka juga menghargai masukan siswa mereka. Jika seorang siswa memiliki umpan balik mengenai aturan atau ide kelas untuk meningkatkan lingkungan belajar, guru akan dengan ramah menerima saran dan membuat perubahan sesuai keinginan mereka. Untuk gaya mengajar untuk manajemen kelas, untuk jenis manajemen kelas yang ketiga adalah guru yang mengajar dengan permisif. Guru permisif adalah kebalikan dari guru yang berwibawa. Mereka memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol siswa yang rendah atas kelas mereka. Pendidik yang mengadopsi gaya mengajar permisif sangat diperiksa. Mereka tidak merencanakan pelajaran atau kegiatan sebelumnya, sangat bergantung pada film dan buku untuk mengisi waktu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menganalisis manajemen kelas dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama adalah dengan cara mengisi formulir kuesioner, yaitu siswa mengisi
formulir berupa pertanyaan. Yang kedua, melalui interview atau sebuah wawancara. Yang ketiga, melalui mungkin dengan cara kombinasi dengan pelajaran lain. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengajar. Untuk yang pertama, fokus kelas berkaitan dengan siapa yang menjadi fokus utama pengajaran di kelas. Nah, yang pada dasarnya ada dua kemungkinan fokus. Yang pertama, ada pengajar yang kelasnya berpusat pada guru, atau yang kedua, yang kelasnya berpusat pada siswa. Secara tradisional, kelas telah berpusat pada guru, namun baru-baru ini kelas menjadi lebih berpusat pada siswa, dan ini meningkatkan pembelajaran. Jadi kalau kita minta diajarkan dengan teman kita sendiri, itu biasanya dia akan lebih mudah dibandingkan dengan mendengar penjelasan dari guru. Mungkin karena dia itu menggunakan bahasa sehari-hari yang mungkin bisa lebih mudah kita pahami. Kemudian di sisi lain, ruang kelas yang berpusat pada siswa, pada kebutuhan dan kemampuan siswa, dan pada topik yang relevan dengan kehidupan, kebutuhan, dan minat siswa. Hal ini meningkatkan motivasi siswa dan akibatnya siswa merasa memiliki kepentingan dalam pembelajaran mereka sendiri, yang telah terbukti meningkatkan pembelajaran dan kinerja mereka. Peran guru sementara masih penting, tidak begitu banyak sebagai pemberi pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator. Guru tidak akan misalnya berdiri dan mengajar kelas, melainkan mengatur situasi di mana siswa dapat menemukan sendiri informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu adalah TOEFL in Indonesia atau pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Dan TOEFL di Indonesia itu sendiri adalah materi bahasa Inggris yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, karena konteksnya bahasa Inggris merupakan bahasa yang bukan bahasa dalam negeri atau bukan bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam materi TOEFL disebutkan bahasa asing. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari TOEFL, dari pengajaran bahasa Inggris. Pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Jenis yang pertama adalah EFL atau English Foreign Language. Bagi kebanyakan mahasiswa internasional, dalam berbahasa Inggris adalah salah satu persyaratan untuk dapat diterima di universitas luar negeri. Bagaimana jika ternyata kemampuan berbahasa Inggris belum memenuhi persyaratan masuk dari universitas di luar negeri? EFL bisa membantu kamu. EFL adalah singkatan dari English as Foreign Language. Program ini membantu pelajar di atas 16 tahun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Siapa saja yang telah berumur 16 tahun dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, pelajar dapat mendaftar di institusi yang diminati dan harus menunjukkan bukti kelancaran berbahasa Inggris yang dimiliki sekarang serta bukti dapat melunasi biaya program dan biaya hidup. Untuk jenis yang kedua adalah ELT, English Language Teaching, yaitu pengajaran bahasa Inggris atau ELT
yang mengacu pada aktivitas dan industri pengajaran bahasa Inggris kepada non-penutur asli. Yang jenis yang ketiga adalah English for specific purpose, yaitu bahasa Inggris bahasa Inggris untuk tujuan tertentu yang merupakan bagian dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Biasanya mengacu pada pengajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa atau orang yang bekerja dengan mengacu pada kosakata dan keterampilan tertentu yang mereka perintahkan, seperti halnya bahasa apapun yang diajarkan untuk tujuan tertentu. Kursus ISP tertentu akan fokus pada satu pekerjaan atau profesi seperti bahasa Inggris teknis, bahasa Inggris ilmiah, bahasa Inggris untuk tenaga medis, bahasa Inggris untuk pramusaji, bahasa Inggris untuk pariwisata, dan lain-lain. Fokus yang terbatas, kursus ISP dapat memiliki dampak yang luas, seperti halnya dengan bahasa Inggris lingkungan. Di dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia itu memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah metode grammar atau metode translation grammar. Penerjemahan grammar adalah tata bahasa. Jadi dengan metode penerjemahan tata bahasa, grammar translation method atau metode grammar, metode menerjemahkan tata bahasa adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama berfokus kepada translation atau penerjemahan dan menghafalkan bentuk kata kerja. Ketika mengajar, guru biasanya menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal. Untuk metode yang kedua adalah CPR atau respon fisik yang total. Adalah cara pengajaran bahasa yang dimana guru menyajikan objek bahasa sebagai instruksi dan siswa harus melakukan persis apa yang guru katakan kepada mereka. Oleh karena itu, siswa mungkin diminta untuk duduk, berdiri, menunjuk ke jam, atau berjalan ke depan kelas. Ketika siswa meningkatkan instruksi tersebut dapat menjadi lebih rinci, termasuk elemen tambahan untuk pemahaman bahasa, termasuk kata, keterangan, misalnya berbicara cepat, kata sifat, atau misalnya memakai jumper merah, dan preposisi, misalnya berdiri di depan guru. Jadi respon fisik ini adalah metode yang dimana guru menyediakan sebuah alat peraga sehingga siswa dapat lebih mudah memahami objek yang dijelaskan oleh guru. Gitu. Dengan objek ini siswa biasanya akan lebih mudah masuk, lebih mudah paham dengan instruksi yang dilakukan oleh guru. Ketika guru memberikan instruksi dan guru memberikan seperti objek untuk yang bisa dilihat, itu biasanya akan mempermudah siswa untuk memahami apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, kemudian dalam pengajaran bahasa Inggris di Indonesia ada beberapa kekurangan
Dan adapun cara penanganannya, untuk kekurangannya yang pertama, yang biasa permasalahan dalam pengajaran pengajaran TEFL di Indonesia itu, yang pertama permasalahannya adalah kekurangan motivasi. Untuk cara penanganannya yaitu dengan mungkin dengan pembimbing atau guru meningkatkan motivasi atau memberi motivasi tambahan kepada siswa agar semangat belajarnya bertambah kembali. Kemudian yang kedua ada kurangnya masalahnya adalah modul yang tidak update atau masih menggunakan sistem pengajaran zaman dulu. Nah, solusinya di sini adalah guru memberikan modul yang memang materinya atau pembahasannya itu sesuai dengan era sekarang. Karena era zaman dulu dan era sekarang itu sangat jauh berbeda dari bahasa atau mungkin dari pengetahuan atau mungkin dari kosakata, itu sudah sangat berbeda. Untuk materi yang keempat, saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris bagi pembelajar dewasa dan pembelajar muda. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi pembelajar muda dan pembelajar dewasa. Pembelajar dewasa adalah pembelajar yang berusia di atas 18 tahun. Sedangkan untuk pembelajar muda adalah pembelajar yang berusia di bawah 18 tahun. Ada beberapa perbedaan antara pembelajaran dewasa dan pembelajaran muda. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Pembelajar dewasa sangat mandiri, sedangkan pembelajar muda tidak. Itu disebabkan karena pembelajar dewasa itu bisa jauh lebih berkonsentrasi dan mudah untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru, sedangkan pembelajar muda masih harus dibimbing, karena pembelajar muda biasanya cenderung untuk bisa kurang untuk berkonsentrasi karena di pikirannya masih labil atau mungkin masih berpikiran ke arah main, sehingga akan sulit untuk berkonsentrasi dan akan sulit untuk memperhatikan gurunya biasanya. Kemudian yang kedua yaitu ada untuk materi yang keempat, saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris bagi pembelajar
dewasa dan pembelajaran muda. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi pembelajar muda dan pembelajar dewasa. Pembelajar dewasa adalah pembelajar yang berusia di atas 18 tahun. Sedangkan untuk pembelajar muda adalah pembelajar yang berusia di bawah 18 tahun. Ada beberapa perbedaan antara pembelajaran dewasa dan pembelajaran muda. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Pembelajar dewasa sangat mandiri, sedangkan pembelajar muda tidak. Itu disebabkan karena pembelajar dewasa itu bisa jauh lebih berkonsentrasi dan mudah untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru, sedangkan pembelajar muda masih harus dibimbing, karena pembelajar muda biasanya cenderung untuk bisa kurang untuk berkonsentrasi karena di pikirannya masih labil atau mungkin masih berpikiran ke arah main, sehingga akan sulit untuk berkonsentrasi dan akan sulit untuk memperhatikan gurunya biasanya. Yang kedua yaitu ada perbedaan dari hal belajar. Dalam hal pembelajaran muda perlu diberikan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan indera yang berbeda. Sedangkan pembelajaran muda adalah pembelajaran sensorik dan merespon dengan baik aktivitas yang menggabungkan TPR atau metode yang menggunakan gerak tubuh untuk mengartikan kata, dialog atau percakapan, dan bermain peran. Rentang perhatian mereka juga pendek, sehingga kegiatan di kelas pembelajar muda tidak akan memakan banyak waktu. Perbedaan ketiga adalah kecemasan atau anxiety. Umumnya pembelajar dewasa itu jauh lebih mudah mengalami anxiety atau kecemasan karena dia memiliki rasa gugup yang tinggi atau yang biasa disebut dengan demam panggung ketika dia sedang berada di depan umum. Berbeda dengan pembelajar muda yang jauh lebih percaya diri dan biasanya tidak terlalu cemas atau bahkan mereka tidak merasakan kecemasan sama sekali karena saking percaya dirinya. Ketika ada hal-hal yang membuat mereka senang. Pembelajar muda juga biasanya mereka tertarik untuk mencoba hal-hal baru yang tentunya membuat mereka senang atau menyenangkan bagi mereka. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengajar
bagaimana cara mengajar pembelajar muda. Yang pertama adalah dengan cermat dalam memilih konten, dan yang kedua bisa menggunakan flashcard karena itu dapat memudahkan mereka dalam memahami kosakata, atau bahkan mungkin bisa menambah kosakata mereka. Kemudian bagaimana cara mengajar belajar dewasa? Yang pertama adalah memahami gaya belajar mereka. Tidak seperti anak-anak, tidak semua siswa dewasa dapat diajar menggunakan bahasa belajar generik yang sama. Ini karena gaya belajar bukanlah bagian yang melekat pada kepribadian seseorang, dan individu biasanya mengembangkannya dari waktu ke waktu. Yang kedua, gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia. Bahkan jika siswa dewasa adalah pemula dasar, pastikan pelajaran relevan dengan kehidupan mereka. Menggunakan buku cerita atau lagu anak-anak meskipun sederhana dan efektif mungkin tampak merendahkan mereka. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah strength atau kelebihan. Itu ada di dalam bidang akademik. Sebagian besar karya di bidang akademis diterbitkan dalam bahasa Inggris, dan banyak sekolah paling bergengsi di dunia juga berbahasa Inggris. Yang kedua, menambah wawasan. Tidak dapat dipungkiri, informasi di dunia banyak disajikan dalam bahasa Inggris. Jika menguasai bahasa tersebut, guru tentu akan memperoleh pengetahuan lebih karena mengerti isi dan maksud dari informasi yang disampaikan. Kemudian adalah weakness atau kekurangan. Biasanya kekurangannya adalah kurangnya menguasai skill. Dalam bahasa Inggris, kita pasti mengenal adanya skill atau kemampuan. Dalam bahasa Inggris terdapat 4 skill, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Keempat skill tersebut penting untuk dikuasai ketika kita ingin belajar dan mengajarkan bahasa Inggris. Dan kemampuan memiliki kosakata yang banyak juga harus dikuasai.